Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin aku Ropiati. Dan di Agrikes kali ini kita akan membahas tema tentang learning and knowing with Instarter bersama dengan salah satu mahasiswa jurusan sosial ekonomi pertanian yang telah berhasil meraih prestasi menjadi awardee Instarter. Halo Kak Gina. Halo Rofi. Boleh nih Kak Gina buat memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman serta kamera yang ada di sana. Halo teman-teman, jadi kenalin aku Gina Harunisa, mahasiswi agribisnis angkatan 2021 yang mana aku berkesempatan untuk menjadi salah satu awardee dari program Instarter. Oke, boleh nggak sih Kak Gina? Ini apa ya? Boleh dijelasin sedikit? Oke, mungkin aku mau jelasin dari baju aku dulu nih ya, terus ke sana. Jadi ini ada pin nama, jadi kita kan ada kegiatan offline gitu, jadi kayak dikasih pin ini biar saling mengenal, karena kan awardee-nya tuh ada 100 dan itu kita jarang banget ketemu. Jadi kadang kalau cuman dicatat kayak ini siapa ya, kan cuma di foto. Terus kayak ini aku dapetin waktu di graduation day, itu ada pin alumni Instarter. Jadi kita pas graduation, selain kita ada kayak wisuda gitu, toga, terus ada dikasih pin ini. Terus kalau ini itu ada box yang aku dapetin di salah satu acara juga, dimana for information, bahwasannya Isang itu di bawah nama Paragon Corporation, yang mana Paragon itu punya banyak brand tuh, kayak Wardah, Over, and Nilkauf, nah itu yang lain. Jadi setiap kita ada acara, itu pasti dapet produknya. Jadi ini salah satu yang aku bawa, goodie bag yang lainnya tuh banyak di kosan. Terus kalau yang ini sertifikat aku sih. Keren banget, bisa jadi kenang-kenangan gak sih Kak? Betul. Oke, aku mau nanya nih Kak, program Instarter ini program apa sih Kak? Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru dengar kali ini kayak Instarter. Jadi Instarter itu adalah singkatan dari Indonesia Star Entrepreneur Leadership Program. Nah, STAR-nya itu ada singkatannya lagi nih, yang mana STAR itu adalah keywordnya yaitu strategis, tenacity, adaptability, and resilience. Jadi program itu tuh dirancang untuk menjadi inkubator young entrepreneur leaders Indonesia yang matang dalam karakter dan keahlian entrepreneurship maupun intrapreneurship, dengan hubungan ekosistem praktisi, expert, dan perusahaan nasional maupun multinasional. Jadi singkatnya, START itu adalah kayak program yang mana lebih spesifik ke entrepreneur skill kayak gitu, untuk para entrepreneur gitu, di bawah naungan Paragon Corporation yang berkolaborasi dengan Rumah Kepemimpinan. Jadi Rumah Kepemimpinan tuh handle di bagian leadershipnya gitu, karena Rumah Kepemimpinan itu kan memang terkenal dengan leadershipnya, jadi itu kan di-combine, jadilah program Instarter gitu. Oh, jadi itu ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kakak dapat informasi ini itu dari siapa? Atau dari dosen, teman seorganisasi, atau bahkan Kakak sendiri nih yang searching informasi Instarter ini? Nah, menarik banget nih. Jadi Instarter itu aku nggak sengaja nemu sebenarnya di Instagram, karena Instarter ini itu kayak baru pertama kalinya. Jadi kalau bisa bilang aku adalah angkatan pertama. Itu aku tuh di tahun 2023 waktu itu aku semester berapa sih, cuma itu aktif-aktifnya aku tuh nyari kayak volunteeran dan yang lain. Nah, aku tuh ngeliat ada program ini lagi buka, terus yaudah aku iseng daftar aja awalnya. Terus kayak mungkin kayak program-program lainnya kayak yaudah bakalan terima atau apa, ternyatanya aku itu kaget bahwasannya seleksinya tuh cukup panjang, kompleks. Jadi kayak, wah, gak bisa dianggap enteng ternyata. Jadi kayak, udah kayak kita mau wawancara kerja gitu, ada tes psikotesnya, terus wawancara face to face, one on one gitu. Kayak terus ada kayak esai, kalau nggak salah itu kayak, padahal aku udah pede banget nih, kayaknya bakal keterima deh kayak komunitas biasa gitu kan. Terus ya udah, and finally aku cuman jadi member ternyata, karena yang dicari itu kan awardee, dan awardee itu punya benefit yang beda awalnya. Tapi karena aku tuh aktif untuk mengikuti program-program lainnya, terus juga ada penilaian gitu, kayak ada report gitu di
kayak learning gitu deh pokoknya. Nah itu kita ada reportnya di sana. Nah mungkin ngeliat ya kayak aku aktif, terus ada program upgrade sebenarnya tuh upgrade pokoknya dari member tuh awardee. Nah akhirnya kalau nggak salah tuh setengah tahun aku jadi member, di seleksi lagi, wawancara lagi, terus baru deh dapat awardee. Panjang ya kak prosesnya gitu. Nah, terus boleh tahu gak sih kak kenapa kakak join Instarter ini, gimana gitu motivasinya bagi kakak sendiri? Nah awalnya tuh yang aku bilang tadi, aku kayak cuma iseng daftar, terus yaudah pengen kayak ikut komunitas, kayak dapat sertifikat dan teman-teman gitu kan. Nah ternyata setelah aku jadi member tuh ngerasa, itu baru member ya, aku ngerasa kayak ya ini beda nih, terus kayak melihat ininya juga dari Parent Corporation itu kayak lebih apa ya, ngerasa aku tuh kayak ini kayaknya program keren. Terus aku belum tahu tuh rumah kepemimpinan itu juga apa dan sekeren apa. Ternyata setelah aku ikut di situ, terus kalau teman-temannya ternyata rumah kepemimpinan itu adalah komunitas juga yang cukup keren banget malah. Tapi dia titiknya itu ada di Jawa, jadi mungkin aku agak kurang dengar juga kan. Nah, terus setelah menjadi UAB, nah itu lebih lagi aku bisa lebih masif lagi ngikutin programnya, karena jadi UAB itu memang nggak dapet duit, nggak kayak program-program as awardee yang lainnya, kayak beasiswa lainnya gitu ya. Walaupun sebutan kita tuh awardee juga, nah itu tuh lebih intens lagi, kayak sebagai awardee punya akses untuk one on one, punya coach gitu yang kayak sebulan sekali dia tuh bakal coaching kita, ada meeting one on one, kayak ditanyain gimana progres 1 bulannya, kayak plan kamu bulan ke depan apa kendala kamu, terus pokoknya tuh dibuat. Dan juga ada program-program lain yang memang itu tuh eksklusif untuk awardee aja. Jadi kayak ada program untuk member itu didapatkan oleh awardee, tapi program dia dapatkan awardee itu nggak didapat oleh member gitu. Ada juga program yang untuk lebih luas, untuk umum gitu aja. Oke. Terus kegiatannya itu ada apa aja ya kak? Banyak banget. Salah itu apalagi setelah jadi awardee ya, aku baru hitung nih, ternyata ada 12 program dari Instagram ini yang sebutin. Nah, yang pertama ada Studio General, terus 2 Youth Program Impact, 3 yang bilang tadi Coaching One-on-One, Orientation Camp, Vibration Day, Global Business Challenge, Indonesia Roadshow, Business English Class, Expert Mentoring, terus mentoring profesi, family meeting, terus menuju puncak manfaat. Kayak banyak banget pokoknya itu tuh, keren semua. Oh, jadi masih banyak lagi ya kak? Iya, jadi di 12 itu tuh lebih detailnya lagi, lebih rincinya lagi. Duh bakal panjang videonya gitu. Jadi aku sebenarnya kalian cobain aja di Instagram gitu. Oke, kalau gitu salah satu program yang paling kakak suka itu program apa ya kak? Paling aku suka semua lagi. Tapi mungkin aku mention 2 sih kayaknya ya. Boleh 2. Karena pertama itu ada Global Business Challenge, dimana Global Business Challenge itu kita tuh ke Malaysia dan Singapura. Tuh, nah itu tuh dia programnya adalah lomba kita apa ya bahasanya tuh, pitching tentang bisnis gitu. Terus kita dibuatin timnya sama mereka dan gabung sama teman-teman aku yang dari kampus luar. Nah aku kemarin my meet itu dari UGM. Kami awalnya tuh harusnya tuh kan ada tim tuh sekitar 3-4 orang dan lain, tapi karena untuk ke Singapura dan Malaysia itu kan butuh izin, terus kayak waktu ada yang nggak boleh izin atau apa, jadi kayak akhirnya tim aku tuh cuma berdua, yang lain kayak cuma yang lain 3 berempat gitu kayak berdua. Tapi syukurnya partner tuh keren banget gitu dari bantu aku. Dan di program itu tuh di pitching itu aku baru selesai materi tuh di H1 di malam tuh kita baru ketemu terus baru ngobrol ini besok gimana. Dan pilihnya tuh full English. Judge-nya juga tuh dari
Dynamo Foundation dari Malaysia, dari Singapura, dari internasional itu tidak terlupakan sih. Kayak itu my first time aku keluar negeri juga, terus bareng teman-teman Instarter itu kayak yang tidak terlupakan untuk apa yang Global Business Challenge. Terus yang kedua itu graduation day itu kan kayak kita perpisahan terakhir itu bener-bener bulan Juni kalau nah mungkin untuk teman yang lain ada 3 yang paling berkesan ya. Kayak yang pertama itu bootcamp di awal, GBC sama ini. Cuma karena aku kan awalnya member, jadi aku tuh nggak ikut yang orientation camp di awal karena tuh aku belum jadi wardi kan. Terus aku cuma ikut yang paling besar tuh Global Business Challenge sama yang graduation day. Terus kayak untuk keren banget apalagi kayak graduation day itu kita foto bareng, terus album itu warna-warni gitu. Wow, terus aku foto di bareng-bareng almen kamu di sana tuh, aku kayak wah keren banget. Terus ketemu di sana dan ketemu di apa ya namanya tuh kayak tempatnya Paragon gitu di Jakarta, dan itu kita sekalian diajak keliling bersama ini kantornya ini gitu. Keren banget bisa sekaligus traveling lagi ya Kak? Iya, itu kita dibayarin sama Apple ya. Mau dong kan. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, enak dan gak enaknya join program Instarter ini gimana Kak? Enak gak enaknya mungkin karena dia itu base-nya tuh di Jakarta kali ya. Jadi aku tuh yang di Sumatera ini, di region Sumatera ini tuh agak beberapa kali tuh ketinggalan acara, yang mana acaranya tuh kayak di Jabodetabek kan, kayak di Jawa, di region sana gitu. Mungkin kan mereka kayak lebih deket-deket, jadi kayak bikin bisa acara misalnya pun kayak misalnya apa ya mau meeting cuman kayak tuh mereka lebih sering gitu. Sedangkan aku yang dimana aku anak Unsri cuma berdua, award itu dari Unsri, 1 anak FKM, dan itu pun aku jarang banget ketemu sama dia juga. Terus ya gitu, bayar juga kayak misalnya kemarin yang pergi ke Malaysia Singapura itu aku kayak ke bandaranya sendiri, kayak pulang juga ke setiap event tuh sendirian gak ada kawan gitu. Itu sih yang gak enaknya. Tapi enaknya banyak banget, jauh lebih banyak, karena ketemu teman-teman yang dari kampus-kampus top itu tuh bener-bener ngebuka wawasan aku, kayak bikin aku termotivasi juga, karena mereka tuh bener-bener mereka tuh kayak visioner, punya plan. Anak Instarter tuh mungkin kalian tahu COC itu beberapa tuh anak Instarter juga, Fahmi, terus kayak aja kemarin tuh kayak mapres nasional itu ada di Instarter tuh. Banyak aku insecure kayak oh my god aku bisa nggak ya gitu. Terus mereka fluent banget kalau ngomong waktu di Global English Challenge itu, bahasa Inggrisnya keren banget. Terus ya itu sih ketemu teman-teman, dan juga bisa sekaligus kayak dibilang anak kandung Paragon. Jadinya aku tuh bisa ke program-program lainnya kayak afiliator, itu ada sebutannya tuh para afiliator. Jadi itu tuh kayak afiliatornya khusus Paragon. Nah itu tuh dari aku ikut Instarter ini yang walaupun tidak di programnya, tapi dengan kenal orang-orang yang mungkin terafiliat dengan Paragon tuh aku jadi kayak termasuk para afiliator, yang mana kayak bisa dibilang sekitar aku sama nama aku tuh di sponsor dari mereka, kayak dikasih sampel terus tinggal isi form terus dikirim kayak gitu tuh. Sampai sekarang masih sih tuh walaupun program besar udah selesai. Gokil gak sih Kak? Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, ada gak sih perubahan yang paling signifikan setelah kakak join program Instarter ini? Paling signifikan ya mungkin tadi kan mungkin aku ketemu sama orang yang punya visioner, jadi aku tuh punya jadi lebih berani untuk bermimpi gitu. Kayak mimpi mereka tuh gede-gede banget gitu, jadi kayak mereka aja bisa sekalian itu. Kayak udah mahasiswa mereka udah punya program yang kayak kalau kalian tahu Kalutiran yang kayak free walk dan self funded itu, mereka tuh bukan sekelas yang ikut jadi pesertanya, tapi mereka founder-foundernya. Terus bisnis juga, terus kayak mereka bikin kayak sebuah program
kayak gitu tuh keren banget sih. Dan dari situ tuh juga aku jadi punya pandangan ke depannya, bisa lebih nge-planning. Dan juga ada dari efek dari one-on-one coaching itu juga kayak bisa aku lebih mengenal diri aku lagi, terus bisa gimana bisa menyelesaikan masalah aku, nyusun plan aku tuh. Dan satu lagi tuh ada namanya tuh, selain one-on-one coaching tuh ada coaching mentoring profesi. Jadi kita tuh dibelah-belah lagi, kayak ini kamu mau lulus gimana, kamu mau kerja, kerjanya tuh di akademisi kah, terus ada yang mau lanjut S2 kah, atau degree jobs, atau di entrepreneur atau apa yang lain, itu tuh dipecah-pecah. Dan itu tuh selama 3 bulan terakhir kemarin tuh dikasih ya program kita kayak di lebih spesifik. Ada yang mau CPNS, BUMN, itu juga kayak mereka tuh benar-benar mempersiapkan alumninya untuk bisa siap di dunia kerja juga. Nah itu kayak sangat membuat aku banyak berubah sih. Keren. Oke, kita masuk ke games mitos atau fakta. Nah, kalau misalnya yang fakta, kakak boleh kasih kode kayak gini ya, jempol. Oke. Nah, kalau misalnya itu mitos, boleh kayak gini. Betul. Siap, Kak? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Kalau ikut Instarter ini bisa bikin kewalahan buat atur waktu. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa itu, Kak? Karena dia kan biasanya tuh online ya, nggak yang kita tiap hari. Jadi kayak, dan itu juga terschedule gitu nggak jelas. Misalnya kayak one on one itu, kayak misalnya Gina di plannya tuh udah dari sebulan yang lalu, untuk bulan depan coachingnya tuh di hari ini jam ini. Terus kalaupun nggak bisa diubah gitu, Kak. Ini misalnya mau nggak bisa, yang lain juga bisa tukaran change gitu loh. Terus kayak webinarnya atau yang lainnya tuh biasanya mereka weekend sih, jadi kayak sama program tuh tidak mengganggu sih. Jadi nggak ganggu gitu ya, Kak? Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta kalau join Instarter ini harus banget bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris? Mitos sih kayaknya ya, karena aku sendiri belum se-fluent itu gitu. Cuman teman-teman aku yang lain sih banyak yang fluent yang di sana. Tapi untuk bisa lebih maksimalnya harusnya ini sih bisa harus fluent sebenarnya. Cuman aku aja nggak fluent, bisa nggak? Oke, pertanyaan selanjutnya, mitos atau fakta kalau join Instarter ini bisa nambah teman dari berbagai daerah dan banyak relasi di mana-mana? Fakta banget. Jadi kayak ada Sabul sama Merauke itu gue kayak banget teman aku. Jadi kayak insya Allah kayak dari kampus-kampus tuh, wah ada temen deh kayak gitu di Segera. Terus kayak mereka yang keren-keren banget, sampai yang kemarin yang kayak waktu kita global challenge, walaupun cuman kayak mampir doang di Singapura sama Malaysia tuh, kita kan interaksi sama orang di sana juga, ke kampusnya, ke NTU sama NTU sama NUS gitu. Jadi kan kita ketemu sama mahasiswa sana ya, jadi kenalan juga. Dan itu jadi ya kenalannya jadi dari download dia dengan Wih, keren banget. Di mana-mana ada ya, Kak. Oke, pertanyaan terakhir, mitos atau fakta kalau join Instarter ini bisa ningkatin skill dan dari dalam maupun di luar akademik? Fakta banget. Gimana itu, Kak? Karena kayak program dia tuh salah satu yang di awal tuh adalah Stadium General. Dari Stadium General itu tuh kayak di awal-awal gitu loh, kayak apa sih namanya tuh yang kita kayak bootcamp di awal gitu kan. Terus kita dikasih kesempatan untuk jadi apa sih, pembicara kayak live session gitu. Terus moderatornya tuh teman kita yang lain juga, member yang lain juga. Itu namanya kayak Instarter Exhibition kalau nggak salah. Itu exhibitionnya itu rangkaian dari Stadium General itu di awal tuh. Jadi kayak kita kasih kesempatan, lo mau sharing apa nih judulnya gitu. Kayak aku waktu itu pernah jadi speakersnya, itu judulnya Aslinya Berorganisasi Punya Relasi Sana Sini. Nah terus di Another Chance aku tuh berkesempatan juga untuk jadi moderatornya kayak gitu. Jadi kayak semua tuh punya kesempatan. Terus kayak webinar atau yang lainnya tuh gantian, siapa yang mau jadi MC-nya, siapa yang mau jadi moderatornya. Bahkan
jadi speaker sih juga boleh, tapi kayak disaring di sih namanya tuh diseleksi dulu kan, kayak mana nih yang ini yang lebih cocok, bagus kan dulu. Oke. Nanti public speaking, bisa katanya punya relasi, punya cara untuk bisa nge-plan vision dan ke depan itu sih. Jadi sangat-sangat bisa ningkatin skill gitu ya Kak. Betul. Oke. Ada nggak sih Kak harapan buat kedepannya dari Kakak? Teman-teman ya, mungkin yang baru tahu tentang Instagram ini, yang harap kalian jadi tahu nih bahwasannya Paragon Corporation salah satu sebisnis Indonesia di kosmetik dan make up, terus dan yang lainnya banyak lah, pokoknya dia nggak cuma kosmetik make up aja. Terus dia itu punya program juga namanya Instaker, yang mungkin kalian harus buka mata bahwasannya title award dia tuh nggak harus penerima duit gitu, yang kayak jadi penerima kayak beasiswa tuh harus duit, award itu harus menerima duit, enggak gitu. Karena Instaker itu dia memberikan program, memberikan sistem, memberikan coaching, memberikan hal-hal lain yang sama nilainya untuk bisa setara dengan yang kita sering analogikan, bahwasannya award itu adalah tentang mendapatkan duit gitu. Jadi kayak it's okay untuk kalian bisa survive di komunitas atau program-program lainnya gitu. Dan menyampaikan bahwasannya Instagram itu saat ini belum ada kabar baiknya untuk adakah nextnya gitu, atau mungkin Instagram hanya dibuat satu angkatan kayak eksklusif gitu ya. Tapi di sisi lain Paragon itu punya program juga beasiswa namanya tuh PSP, Paragon namanya tuh, pokoknya itu dia beasiswa yang itu benar-benar didatangin. Nah itu, tapi sayangnya kita di Universitas Sriwijaya tuh belum menjadi bagian dari sebutannya tuh kayak yang jadi sasarannya gitu. Nah mungkin harapannya next PSP Paragon Scholarship Program itu bisa memasukkan Unsri nih menjadi salah satu universitas penerimanya. Walaupun nanti Instagram nggak ada, teman-teman bisa kepo juga terkait PSP yang Paragon Scholarship Program, yang sama juga program dari Paragon yang kasih benefit keren banget juga. Itu sih bisa. Jadi bisa searching yang serupa gitu ya Kak? Iya. Oke, motivasi banget ya Kak. Oke, bisa kasih satu kata yang paling menggambarkan Instaker dari Kakak, apa itu? Dari aku, Instaker itu adalah amazing. Amazing. Iya, tapi kalau kita tuh di Instaker itu jatuh kali ya. Itu tuh Instaker itu selamanya. Ya, tapi kalau dari aku individu, Instaker itu amazing. Oke, keren ya. Nah, itu dia pembahasan terkait program Instarter, dan bisa aku ambil kesimpulannya bahwa Instarter ini merupakan sebuah program yang dimana tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan di bidang kewirausahaan pada para mahasiswa di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman bisa searching lebih jauh lagi tentang Instarter ini, dan terima kasih buat Kak Hina buat telah berbagi pengalamannya di Instarter. Nah, mungkin ada kata-kata lagi nggak nih Kak? Terakhir yang penutup, jadi buat teman-teman bisa kenalan lebih lanjut sama aku dan bisa lihat dokumentasi aku terkait kegiatan dengan Instaker di Instagram aku @gyn.jls2, terus Instagram Instaker, dan juga yang ketiga ada Instagram PSP Paragon Scholarship Program. Itu aja sih. Oke, jadi cukup sekian ya Agricast kali ini. Sampai jumpa di Agricast episode selanjutnya. Bye!